Lalu saya harus mengatakan, kamu mau menikah harus siap menderita. Perjalanan perkawinan saya mau jadi seperti apa, bukan tergantung Tuhan. Tergantung kitanya. Di sini mulai banyak kerutan-kerutan yang tidak jelas. Itu tetap istri saya. Betul sekali. Salah satu keprihatinan gereja adalah apa? Hidup berkeluarga. Dan hidup berkeluarga makin lama makin berat. Sudah berat ekonominya, sekarang kan uang sudah tidak ada harganya lagi gitu ya. Menang gaji 3-4 juta gancang beakna. Seret ya Allah. Neangan segala kesangan gitu ya. Kabujur-bujur kesangan oge gitu ya. CF namanya cepat pisan, betul atau tidak? Lihat, sulit. Pendidikan mahal. Cabai mahal. Tuh langsung cabai mahal. Ya betul gitu ya. Jadi kehidupan perkawinan menjadi begitu berat karena apa? Karena permasalahan di luar berat sekali. Lebih berat lagi pada saat melihat pasangannya. Yang semakin lama semakin cerewet, semakin susah diatur, semakin ngeluh. Gaji nggak naik-naik, makanan ingin enak. Ya. Maka kalau keluarga itu tidak diatur, tidak ditata ulang, lama-lama keluarga ini berjalan apa adanya. Ini yang Bapak Paus tidak mau. Bapak Paus tidak mau bahwa keluarga-keluarga itu akhirnya cuma asal jalan saja. Bapak Ibu tidak menikmati hidup relasi. Bodoh. Sudah kawin gak bisa cerai? Iya kan? Lalu sudah tidak bisa cerai, tidak bisa tukar tambah. Terus sampai mati harus dengan yang sama. Dan saya tidak bahagia, bodoh. Dan kita mengharapkan di surga ketemu dia lagi. Guys, di surga dengan ini lagi Tuhan. Iya, eluh. Ya. Lihat si Bapak, gitu kayak di surga mah saya menjadi Romo wae. Terus saya ngegantikan Bapak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat, jangan pernah berpikir tentang sebuah kebahagiaan sejati kalau kita sendiri tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam rumah kita. Dan kebahagiaan itu, ingat, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari surga. Bukan. Kebahagiaan tidak langsung datang. Anda suami istri, kita mau bahagia ya? Iya, itu cicing we. Kita mau bahagia? Iya, gitu ya. Terus gimana? Nungguin aja Tuhan datang. Dicabut malam itu juga nyawanya gitu ya. Maka bagaimana mengolah hidup relasi berkeluarga supaya semakin apa? Semakin hangat kembali. Saya adalah seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga yang bagi saya amat sangat membahagiakan saya. Ayah tentara di Hussein Sastra Negara. Ibu saya bidan di Rumah Sakit Ibu Ema, Jalan Sumatera. Anda tahu? Sekarang masih ada nggak ya rumah sakitnya? Ada tapi namanya berbeda atau nggak ada? Nggak ada ya, nggak ada. Dari zaman dahulu dekat Sinterklas lagi. Dekat apa? Taman Lalu Lintas.
Ya betul, dekat taman lalu lintas, itu rumah sakit. Dan saya tinggal zaman dahulu di Kebon Gedang, Kiara Condong. Anda tahu dari Kiara Condong ke Ibu Emma, sudah bisa membayangkan ya, karena ini kan orang Bandung semuanya. Ibu saya naik sepeda, ontel, capek, betul. Bapak saya dari Husen ke sana ya naik mobil angkutan tentara, juga capek. Tapi pulang di rumah mereka tidak istirahat. Mereka langsung ganti baju dan melayani anak-anak. Kita semua kerja, nggak punya pembantu. Semua anak-anak terlibat bekerja. Jadi kalau Anda mau menikah dan sudah menikah, cari istirahat, salah. Kalau mau menikah, jangan cari istirahat, harus cari capek. Betul. Maka saya selalu ngomong pada orang, kan kadang-kadang Pak Sutri, aduh calon yang mau nikah, kebelet pisan gitu. Cekelan jalan. Ya Allah, can ngarasakeun. Benar, menikos kamemet bisa dicekelan, hiji lebar gitu ya. Kamu mau kawin dengan dia? Iya pastor, sayang banget gitu ya. Kamu mau nikah? Iya. Wow, berapa persen sayangnya? 100%. Kalau boleh juga 1000%. Lalu saya tanya perempuannya, saya juga sama pastor. Kamu siap melakukan segalanya untuk dia? Saya siap. Karek kawin. Baru nikah masih blow on coy. Lalu saya harus mengatakan, kamu mau menikah harus siap menderita. Menderita, harus siap capek. Romo Jumi usia berapa? 50-an ya Romo Jumi ya. 52. Bapak ada yang 52 angkat tangan? 52. Ada Bapak? 40-an laki. Bapak berapa Pak? 43 dengan 52 kelihatan lebih muda 52. Bisa mengerti penyebabnya? Langsung dijawab delier. Jadi lihat betul sekali bahwa di dalam perkawinan menyimpan anugerah dari Tuhan. Bukan beban. Hanya seringkali kita melihatnya tugas, beban. Aduh, pulang kantor teh pasti harus ngabereskeun ieu, ngabereskeun itu. Apalagi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tuh kerjanya 24 jam. Kata siapa nggak punya pekerjaan 24 jam. Pembantu dibayar, ibu rumah tangga kagak ada bayaran. Tapi teu dibayar oge ageng. Seueur pemasukan anak saudara. Nggak, bayangin kalau dibayar 2 kali lipat gitu ya. Jadi betapa susahnya sebagai seorang ibu harus menyiapkan makanan. Dan itu setiap hari berputar terus gitu ya. Maka saya ingat sekali ibu saya tuh kalau udah bangun pagi, dia mau buat nasi goreng sambil merem-merem pun ngerasa langsung enak. Cerot. Di bawah selfie gitu ya. Ngenang. Dan itu anak-anaknya semangat kalau makan nasi goreng punya ibu. Kalau punya bapak, uyah kabeh.
Waduh, ibu-ibu langsung pakai cinta sih. Alah. Pakai ciduh, lain pakai cinta nu aya mah gitu ya. Pakai cinta. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana spiritualitas hidup keluarga. Next. Ya. Kok ini ya, saya salah ini memberinya ya. Judulnya udah salah tadi saya, berarti file yang saya kasihkan salah. Teruskan saja, bisa. Perkawinan itu anugerah yang bisa menjadi musibah atau anugerah yang terindah. Tuh kan ini belum dirubah, berarti saya salah filenya. Jadi perkawinan yang membuat menjadi musibah dan anugerah ini siapa? Saya. Jadi perjalanan perkawinan saya mau jadi seperti apa bukan tergantung Tuhan. Tergantung kitanya. Bapak Ibu kalau melihat Romo Jumi dari wajahnya, kelihatan nggak pastur bahagia atau tidak? Bahagia sekali. Mungkin jatuh dalam godaan atau tidak? Langsung ucapin, enggak. Ya kalau ketemu ibu terus nggak akan tergoda, saya jamin. Jadi kebahagiaan itu adalah apa? Urusan saya. Maka ada orang yang ditanya setelah 30 tahun perkawinan, seorang, jadi saya bahagia atau tidak dalam perkawinan bukan urusan pasangan saya, tapi urusan saya. Maka siapa yang bisa membahagiakan? Saya yang harus membuat perkawinan itu bahagia. Maka kalau seorang istri berbahagia dengan hidup perkawinan, setiap hari dia hadapi dengan sukacita gitu ya. Walaupun dengan suami yang sama. Iya toh. Betul. Jadi walaupun dengan suami yang sama, dia tetap sukacita. Hai papa, sehat pak? Iya gitu ya. Kita makan apa? Seperti biasa. Super mie. Jadi bagaimana pada saat ia pribadi yang sukacita bahagia selalu membawakan apa? Membawa suasana yang nyaman. Suasana yang menyenangkan. Tidak menggerutu terus. Tidak setiap pagi baru bangun, cabai naik. Susu oke mahal, endok ngilu mahal, gitunya. Gaji sakieu deui gitu ya. Duh, pamajikan nu kos kitu lelepkeun ka Cikapundung. Jadi kalau orang ini hidupnya menggerutu, mengeluh terus tentang harga yang naik, tentang situasi yang gak beres, maka apa yang terjadi? Orang itu tidak akan membawa kebahagiaan pada orang lain. Kan ada toh kadang-kadang di pertemuan juga, ada beberapa ibu yang, si ibu iya datang, aduh datang. Alah, ngadeketan urang. Pasti hutang deui. Ada toh yang kadang-kadang kayak gitu. Ada atau tidak? Jangan ngomong-ngomong. Ada. Apakah Anda sedang duduk di sisi dia? Mual mungkin. Itu. Tapi ada orang juga yang datang membawa sukacita. Jadi orang itu datang, wah bu, hai, dari jarak jauh pun sudah disapa, bahkan masih diangkot juga gitu ya, oi gitu ya, sampai dengan era babaturanana gitu, sahaira teuing gitu ya. Karena apa? Membawa sukacita.
Jadi orang yang membawa sukacita, orang yang seperti ini adalah orang yang panggilannya bahagia. Saya pun bersyukur saya hidup menjadi pastor. Saya sangat bersyukur. Dan banyak dari ibu-ibu cantik-cantik minta foto dengan saya. Sebelum kesini saya dikerubutin oleh ibu-ibu. Pastor Jumi dikerubutin laler. Itu bedanya antara YouTuber dan bukan. Jangan tepuk tangan, menyakitkan. Lalu saya berkata, syukur Tuhan, saya boleh melihat keindahan ini, tapi tidak boleh memilikinya. Haram. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat bahwa keindahan kehidupan, keindahan perkawinan, keindahan hidup bersama pun kuncinya apa? Tergantung saya. Kalau saya hanya mau melihat kesulitan, keberatan, itu semuanya, maka saya pun akan menjadi orang yang berat sekali. Next. Nah, saya perlihatkan sekarang, oh hatur nuhun. Oh, ada juga kayak gini ya di sini ya. Lumayan. Oke, baik. Dalam hukum kanonik artikel 1055 dikatakan apa? Hakikat tujuan perkawinan Katolik. Nah, saya mau memperhatikan di sini kebersamaan seluruh hidup. Jadi perkawinan itu adalah kebersamaan seluruh hidup, tidak separoh-separoh. Maka masalah istri adalah masalah saya juga. Apalagi hidup di Asia ini, kan kalau menikah bukan laki perempuan doang. Ya atau tidak? Oi, sagalana ngiringan. Aa, teteh, engkong, empe, emprot, sagalana ayah. Jadi menjadi satu, keponakan, iparlah, semua pun menjadi keluarga saya. Maka itu harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan, kebersamaan. Disinilah pentingnya, kalau istri kan kadang-kadang punya orang tua juga. Misalnya sakit, saya sebagai anaknya nggak tega, aduh mama sakit, mau saya bantu. Ada dana di keluarga, saya kasihkanlah untuk orang tua saya. Benar atau tidak? Benar tapi salah. Kenapa? Karena ini uang keluarga. Ini hak suami istri, bukan punya istri doang. Maka saya harus berbicara dengan pasangan. Ini kebersamaan loh. Bukan iya duit saya nugawe kumaha saya. Terus gitu teh molotot dehnya. Tidak. Saya harus sadar bahwa di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Dalam perkawinan kita. Maka saya walaupun saya baik, tujuannya baik untuk orang tua saya, tapi tidak benar kalau nggak berbicara dulu dengan pasangan. Pah, mamahku sakit. Ya suami yang baik juga jangan ngomong, ayo kita novenakan. Pah, mama lain butuh novena, butuh duit. Jadi kalau kita mau menolong harus tahu suami, harus tahu suami. Kadang-kadang ada suami juga yang kreatif. Kemarin saya lihat ada suami yang
dimarahin istrinya. Dia itu kan ke mall dengan istri dan anak-anaknya. Terus dia ngomong kepada istrinya, "Mah, jalan-jalan aja belanja, aku mau ngelihat-lihat." Lalu si suami itu ngelihat-lihat karena dia sudah punya mimpi di rumah ingin punya TV yang gede. TV-nya kecil, dia ingin punya yang gede, yang sekitar 32 inci. 32 inci. Dia mau nonton kalau karaokean. Dia seneng nyanyi. Ya. Lalu dia beli, nggak ngomong istrinya. Dia beli karena sedang ada promo yang 0% ya geningan. Cicilan sambil mencicil. Pulang selesai, yuk. Terus si maminya, "Mimi ntar dulu aku titip sesuatu di satpam." Ngambil satpam. Terus, "Apaan?" Terus itu tuh. Terus dia lihat gede banget. "Kamu beli TV nggak ngomong-ngomong, ngapain sih? Di rumah juga masih bagus." Terus suami teh diem terus. Karena istri teh tidak tahu tempat, masih di depan satpam dicarekan oke gitu ya. Langsung si satpamnya teh langsung ketawa. Lalu si suaminya, "Bapak kenapa ketawa?" "Sama dengan saya." Apa artinya? Saya juga sieun dengan istri. Tapi karena sudah dibeli saudara-saudara, ya sudah dibeli, akhirnya sudah. Tapi istrinya tuh mencucu terus. Jadi bibirnya tuh bisa dipitaan. Sampai rumah si suaminya teh, tapi Gus masang istrinya teh, "Biarin kamu sendiri aja. Ma tolong, gak biarin. Mau nggak bantuan. Kamu beli juga nggak ngomong-ngomong. Beli langsung, punya duit nggak ngomong-ngomong. Saya juga kan mau beli tas baru." Terus ya daripada tas kan cuma mami doang yang pakai. Ya tapi kan bapak jadi kelihatan keren toh, gitu ya. Ya mami doang yang keren gitu ya. Ya tapi kan masa suami nggak mau lihat istrinya ganteng, cantik, bagus gitu ya. Mau sih gitu ya. Tapi kan TV ini juga bagus gitu ya. Saudara-saudariku, setelah 2 minggu si suaminya ini malam-malam dia tidur terbangun kok istrinya nggak ada. Apa yang terjadi? Nonton Korea. Di TV yang gede itu. Padahal dia ngomong dia cukup nonton Korea di handphone saja. Terus suaminya, "Katanya nggak mau nonton," gitu ya. "Ya sayang udah beli," gitu ya. Indahnya perkawinan saudara-saudari. Jadi perhatikan bahwa di dalam perkawinan kita harus sadar kebersamaan seluruh hidup. Dan kebersamaan seluruh hidup ini tujuannya apa? Kesejahteraan suami istri. Baru anak. Kesejahteraan itu berarti apa? Suami saya, istri saya harus nyaman hidup dengan saya. Jadi saya itu harus mikirin apa yang menjadi kesenangan istri saya. Apa yang menjadi kesenangan suami saya. Bapak duduk dengan istri yang sah? Yes. Kapan Bapak sering pernah keluar kota? Jarang keluar kota. Tapi Bapak kerja. Kalau bekerja pernah nggak bawa oleh-oleh yang disukai oleh istri? Kadang-kadang. Pertanyaannya, apa yang disukai istri? Langsung nanya, now. Wah. Semua suka. Ya syukur kepada Allah kalau semuanya suka. Jadi gampang ngabahagiakeun istrinya. Jadi
seringkali kita lupa apa yang menyenangkan pasangan saya. Nah ini, kesejahteraan. Karena kalau masalah kesejahteraan yang tidak memikirkan pasangannya, lalu siapa lagi? Ya, jangan lupa. Jadi kalau bukan pasangannya yang memikirkan, lalu siapa lagi? Apakah yang memikirkan istri Anda harus Romo Jumi? Romo Jumi blenger, you know. Riet. Romo Jumi langsung, apa tanggung jawab amaku gitu ya. Apa dosaku? Jadi yang berhak dan wajib menyejahterakan pasangan adalah pasangannya. Maka saya suka sedih, mohon maaf. Kadang-kadang istrinya mau ngomong, suaminya kela, capek gitu ya. Terus saya ngomong engke. Mau rek tidur kita ngobrol lah, gitu ya. Pak, sok ngomong. Pak nggak denger tuh. Dia ngedengar dalam mimpi. Jadi kalau istri tidak bisa ngomong dengan suami dan suami tidak mau mendengarkan istri, akhirnya yang mendengarkan istri siapa? Orang lain, tetangga, sesama istri, curhat. Bocor ke mana-mana gitu ya. Jadi kalau kesejahteraan ini begitu penting, maka sekali lagi saya harus selalu memikirkan pasangan. Nanti saya perlihatkan. Nah ini lihat tujuannya. Kesejahteraan baru setelah sejahtera tujuannya adalah kelahiran anak. Tujuan kedua. Ini berarti apa? Bahwa kalau perkawinan tidak melahirkan seorang anak, misalnya tidak dianugerahi anak, tidak ada alasan untuk menceraikan. Karena ada loh beberapa, mohon maaf, yang menganjurkan supaya bercerai karena tidak punya anak. Nggak apa-apa cerai saja, nggak bener nasihatnya. Karena perkawinan tujuan utama dan pertama adalah menyejahterakan. Dan itu nanti kelihatan dari janji perkawinan yang diucapkan. Ini, Anda masih ingat janji perkawinan? Masih? Coba, mana yang ngomong masih mana? Oke. Coba Ibu ucapkan. Ya. Banyak yang diloncatin. Banyak yang didiskon. Saya lengkapi ya Bu, terima kasih. Tapi ada beberapa unsur yang harus ada. Ini unsur janji perkawinan. Saya, tadi betul nama, memilih engkau. Jadi saya yang mau, bukan orang tua saya. Inilah yang menyebabkan perkawinan hanya boleh terjadi kalau pasangan dua-duanya bebas. Nanti bebas itu apa akan dibahas selanjutnya tentang hukum perkawinan. Menjadi istri saya atau suami saya berjanji, ini yang tadi Ibu lewati, dan ini penting sekali. Apa? Setia mengabdikan diri kepadamu. Perhatikan. Saya mau setia mengabdikan diri kepadamu. Oh, keren sekali.
Indah banget. Saya punya orang yang akan selalu mengabdi pada saya, bagus toh. Tetapi pasangan pun akan mengatakan hal yang sama pada Anda. Jangan lupa itu. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Ingat, cinta Anda tidak boleh berubah walaupun pasangan Anda berubah. Inilah cinta Katolik. Walaupun suami saya, mohon maaf, makin lama terjadi kehancuran di kepalanya, berguguran satu demi satu. Saya tetap melihat keindahannya. Walaupun istri saya mulai menggelambir di sininya, di sini mulai banyak kerutan-kerutan yang tidak jelas. Itu tetap istri saya. Walaupun maaf pasangan saya lumpuh, cuma bisa ngacai, itu tetap pasangan saya. Ini indahnya perkawinan Katolik. Ini yang mau dikatakan oleh Bapak Paus. Inilah perkawinan surgawi. Karena walaupun orang ini tidak layak dicintai, tidak layak dilayani, tidak menghasilkan apapun, tapi tetap dia sayang. Wow. Ini bukan manusiawi banget, betul atau tidak? Kalau kita manusiawi, sudah lihat tidak berguna, Tuhan panggillah dia, kirimkan malaikat yang baru. Istrinya juga sama, dia saja duluan. Jadi aduh, kalau saya melihat ini, dan maaf ini bukan kata-kata belaka, saya menyaksikan perkawinan yang seperti itu, banyak. Maka saya selalu ngomong kepada anak-anak muda, maaf ya, cukup banyak sekarang anak muda yang takut menikah. Banyak. Kenapa? Karena banyak kegagalan. Karena apa juga? Karena dia juga adalah produk dari keluarga gagal. Misalnya anak yang broken home. Dia takut menikah. Punya pengalaman traumatis yang menyakitkan. Jadi dia berpikir kalau menikah saya juga pasti akan gagal. Daripada saya gagal, disakiti, dan semakin tidak bahagia, lebih baik saya tidak menikah. Banyak saya ketemu yang seperti itu. Maka saya selalu ngomong, hai nak, tolong lihat. Lebih banyak orang yang bahagia dalam perkawinan. Kemarin saya memberkati perkawinan sudah 33 tahun perkawinannya. Memang perkawinannya terlambat. Dia di usia 30 baru menikah. Pasangannya pun demikian. Dan pasangan perempuannya sudah kena stroke hanya di tempat duduk saja. Yang hebat suaminya ke rumah sakit nganter, ke gereja nganter, dorong, diam. Dibela-belain semuanya untuk istrinya. Dia sampai mengatakan, saya berhenti bekerja untuk istri saya. Saya yang mengurus istri saya. Waduh, sampai waktu kemarin saya ibadat, lalu berdoa, saya tanya, ibu bahagia tidak dengan suami?
kebetulan masih bisa ngomong, bahagia sekali Romo, bahagia. Gitu ya. Kenapa? Bapak ini melayani saya terus, Romo, melayani. Terus saya tanya, Pak, kenapa Bapak bisa seperti itu? Romo, saya hanya melakukan apa yang sudah Dia lakukan untuk saya. Waktu muda pun Dia melayani dengan baik saya. Jadi saya pun lakukan itu untuk istri saya. Jadi saya berpikir, oh iya ya, itu kehidupan ya. Di saat engkau menaburkan cinta, menaburkan pengorbanan, suatu saat engkau pun akan menuai sukacita, berkat dari kebaikan yang saya tanamkan. Dan indahnya waktu saya berkati, si bapak itu langsung merangkul ibunya. Ibunya senang sekali. Ini jarang sekali toh bapak-bapak yang tiba-tiba merangkul istrinya sendiri. Loh jangan ketawa karena saya pernah seminar. Duduk suami istri kayak gini, coba spontan rangkul istri Anda. Banyak yang salah merangkul. Entah tidak sadar atau keinginan bawah sadar gitu ya itu ya. Jadi di sini melihat bahwa menarik sekali perkawinan gereja Katolik. Jangan dikatakan perkawinan Katolik itu konyol, konyol. Kok mau-maunya satu selama-lamanya blow on. Maaf ya, kita mungkin akan banyak orang yang mengatakan, gak apa-apa lo diceraikan tuh kalau udah gak cocok lagi gak apa-apa. Kamu ngomong kayak gini untuk orang lain gak apa-apa. Coba terjadi pada diri kamu sendiri. Sakit, kecewa, sedih, hancur. Anda merasa apa? Anda merasa dikhianati. Anda merasa tidak berharga. Maka gereja Katolik punya aturan ini supaya apa? Supaya perkawinan itu saling menghargai. Bukan saling menyakiti. Nah, maka kasih yang seperti apa yang harus muncul di dalam sebuah perkawinan? Kasih suami istri Kristiani itu bercirikan 5. 1, fisik dan spiritual. Jadi bukan hanya karena naluri dan perasaan, tapi karena kehendak bebas untuk tetap bertahan dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Jadi tetap bertahan. Ini perkawinan yang secara fisik pun memperlihatkan apa? Kesungguhan perkawinannya. Maka perkawinan menjadi sebuah tanda tanya, kalau suami istri secara fisik jarang bareng-bareng. Aneh. Tidak tinggal sama-sama. Aneh. Ada juga, mohon maaf, istri yang mau ganti baju, suaminya suruh keluar dulu. Aneh. Takut panunya kelihatan. Pah, aku mau ganti baju, keluar dulu sono. Ya Allah. Ada di sini. Ibu-ibu ini nyok. Bapaknya juga langsung wes. Jadi percinta itu kasih pun harus secara fisik, bersentuhan, membelai. Bapak, ibu, sudah berapa tahun menikah Pak?
44 tahun. Jalan masih sering pegangan tangan. Masih. Ya, saya yakin berpegangan karena takut jatuh. Apalagi tangga Melania tinggi-tinggi gitu ya. Bu, Hari sentuhan, dekapan, sayang, membelai, itu adalah hal-hal fisik yang masih tetap harus dialami. Jangan mengatakan pastor sudah tidak ada setrumnya. Masih ada setrumnya, Pak? Kalau pegang kabel Romo. Nyetrum. Ada suami megang istrinya main digeret aja. Ayo mah. Kayak pegang karung aja. Ya. Jadi kalau gereja memperlihatkan bahwa perkawinan atau kasih yang diwujudkan harus dalam bentuk fisik dan juga dalam bentuk spiritual. Menarik di sini bahwa spiritual itu di dalam apa? Dalam pengertian bahwa di dalam Tuhan. Melibatkan Allah. Nanti saya akan berbicara tentang melibatkan Tuhan. Jadi apakah kita punya waktu doa bareng-bareng? Doa sama-sama. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Di paroki lain, bukan di Melania. Bapak-bapaknya itu ndak rajin berdoa. Kalau diajak ibunya, Pak, doa yo, kowe sik, aku engko nyusul. Pas apa, Pak? Pas tanda salib penutup. Aku ngerokok dulu gitu ya. Jadi harus bersama-sama berdoa. Kadang-kadang capek, lelah. Di sini merasakan apa? Bapak suci Yohanes Paulus kedua berkata, family pray together will become stronger. Jadi keluarga kalau berdoa bersama-sama akan menjadi kuat. Doa bersama. Kenapa harus bersama-sama, Romo? Karena di situ ada kesatuan hati. Kita minta hal yang sama sebagai suami istri. Itu kan hebat toh ya. Bukan istrinya doa kepada Tuhan sendiri, suaminya istrinya doa kepada Tuhan sendiri, gitu ya. Dan Tuhan pun ngomong, "Mbok bareng-bareng. Ojo menggawe anak bareng-bareng. Doa yo bareng-bareng toh ya." Gitu ya. Bersama-sama. Gitu ya. Jadi, walaupun cuma doa novena pendek, lakukan bersama-sama. Itu secara spiritual, saya punya hati yang sama, saya punya iman yang sama, saya punya Tuhan yang sama. Bahkan mensyukuri, bukan karena stroke, sakit, badannya lemah sekali. Lalu ibu ya, saya doa. Rosario mereka setiap malam. Bahkan kadang satu hari bisa 3 kali rosario bersama-sama. Ya wis tua pon neh toh. Ayo mau ngapain lagi toh? Maka mereka melakukan sesuatu yang berarti di masa tuanya. Yaitu apa? Kita ini pasukan doa untuk anak-anak kita.
Betul atau tidak? Jadi kalau bukan Anda sebagai orang tuanya yang mendoakan perkawinan anak Anda, hancur. Perkawinan anak Anda harus ditopang oleh doa-doa orang tua. Jangan hanya memberi nasihat, iki kandane Romo Eko yo, doa gitu ya. Anda cuma pinter transfer omongan doang gitu ya. Tapi saya pun harus sebagai suami istri berdoa bersama. Karena apa? Di situ ada ikatan di dalam doa. Ingat, di dalam doa saya mengikat hidup saya dengan Tuhan. Maka pada saat saya mengikat hidup saya dengan Tuhan, pada saat berdua, maka ikatan saya pun semakin tereratkan oleh relasi saya dengan Tuhan. Caranya bagaimana, Romo? Itu karya Tuhan, itu karya Tuhan. Maka Bapak Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus mengatakan, family pray together, stay stronger. Berdoa bersama di dalam keluarga akan membuat keluarga itu kuat bertahan. Berikutnya adalah apa? Total. Kasih itu total. Tidak main hitung-hitungan. Jadi jangan berpikir saya untuk suami saya sudah kerja ini Romo, sudah kerja itu Romo, sudah ini. Suami saya tuh pulang kerja cuma duduk, baca koran, nonton TV. Oh, empret. Bukan. Namanya perkawinan, cintanya nggak main hitung-hitungan. Karena di dalam perkawinan hidup kita itu diminta untuk memberikan. Ingat tadi, coba lihat. Nah ini, mengabdikan diri, memberi diri. Jadi disitulah yang tadi saya katakan, kalau mau kawin, Anda harus siap repot. Anda harus siap menderita. Anda harus menomorsatukan siapa? Pasangan. Maka pada saat melakukan kasih pun secara total. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya apa? Tanpa hati. Tanpa merasakan sebuah pengabdian, bahwa saya mencuci baju sudah dirapihkan, diangkat, kadang-kadang kan ambruk. Karena kalau suami itu ngangkat baju tidak diangkat, dicabut aja begitu. Jadi brush gitu. Baju diangkat. Dulu baru ambil. Lalu papinya ngomong, salah sendiri naruh di bawah. Kan suaminya main enteng-enteng aja gitu ya. Dan Anda ngomong seperti itu, besoknya suami tetap seperti itu. Dan Anda akhirnya darah tinggi. Stroke, itu. Ini kalau kekacauan di dalam perkawinan menjadi sesuatu yang membuat saya jengkel terus, maka perkawinan menjadi beban. Maka saya selalu ngomong, jangan pernah dalam hidup perkawinan punya pikiran bahwa hidup perkawinan yang sempurna. Nggak ada. Maka kalau rumah berantakan sedikit nggak apa-apa. Oke. Saya pernah ada ibu-ibu, aduh Tuhanku. Benar-benar rajin sekali. Semuanya dibersihkan. Sampai saya baru minum sedikit saja, udah Romo, udah kotor ya? Ya Allah, kata saya itu. Sampai laler aja, nempel di meja, jatuh dia, tergelincir.
Saking rapihnya. Bersih, perfect semuanya. Semua dimarahin, diomelin. Jadi yang bersih itu bajunya, rumahnya bersih. Tetapi telinga suami dan anak-anaknya kotor. Karena apa? Banyak tai telinganya diomongin terus gitu ya. Jadi totalitas itu berarti apa? Berarti saya pun harus sadar bahwa di dalam perkawinan kadang-kadang memang saya harus melakukan sesuatu yang melelahkan. Itu lagi. Iya. Ini totalitas. Iya. Saya lakukan masak lagi, cuci piring yang sama lagi. Dan ini dilakukan kalau tanpa kesadaran akan kasih, maka saya merasa bahwa saya adalah sebagai seorang robot yang melakukan, ya sudahlah, ya. Nah, tapi pada saat saya melakukannya karena saya mencintai, maka tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Itu namanya kasih. Saya melakukannya dengan penuh sukacita. Ini untuk anak saya, ini untuk suami saya. Ibu saya itu kalau kami sekolah tidak pernah diberi uang jajan. Selalu dikasih bekal. Nah ini ya bekalnya, dibawa. Dan begitu rapihnya ibu membawakan. Sampai untuk suaminya pun dibawakan. Dia melakukan setiap hari. Tanpa sebuah keluhan. Dan waktu saya makan pun memang lama-lama biasa normal. Saya ingin jajan dong, ngerasain jajanan dari kantin sekolah. Tetapi kok lama-lama setelah dipikir-pikir, setelah dirasa-rasa, lebih sehat dan lebih enak punya ibu ya. Gitu ya. Tetapi anak-anak sekarang beda. Ibunya praktis. Nih duit, beres. Anak-anak diberkati juga 50.000 prot. Sekolah nak gitu ya. Jadi hati-hati, sering orang tua sekarang praktis. Tidak mau lagi membuat sebuah ritual. Ritual itu kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan perhatian dan sayang pada anak-anaknya. Saya berapa menit lagi? Kau kan, oke. Nanti tolong di STB. Sesi 1 45 menit lagi. Nanti di break ya. Di break. Yang ketiga adalah apa? Setia dan eksklusif kasih itu. Kesetiaan itu dilakukan dengan apa? Terus menerus. Kalau totalitas itu dengan sepenuh hati, kalau kesetiaan itu adalah apa? Terus menerus. Jadi bukan dalam kerangka up and down, atas bawah, enggak, tetapi apa? Terus menerus saya lakukan. Karena saya tahu anak-anak saya, pasangan saya hanya hidup dari perhatian dan cinta saya. Saya karena anak bodoh dan dididik oleh ayah yang keras. Ayah saya keras. Dan ayah saya itu tanpa sadar memang maksudnya sih supaya saya semangat dibandingkan dengan adik saya yang pinter. Adikmu tuh pinter. Kamu kakak nomor 1 bodoh. Isen. Lihat adikmu. Saya sering kali jengkel dengan adik saya. Ayah saya tidak ada, saya tendang adik saya. Terus adik saya, kenapa kakak nendang? Kamu pinter. Jangan terlalu pinter, kata saya itu.
Ya kakak dong harus pinter gitu ya. Aku udah belajar cuma bodoh terus gitu ya. Apalagi kalau udah matematika, betul-betul membuat saya mati-matian. Kalau udah matematika tuh kan ayah kan inginnya cepet tuh kalau ditanya. 7 tambah 7, 14, 8 tambah 8, 16, 5 tambah 5, 10, cepet inginnya. Adik saya seperti itu, saya beda. 4 tambah 4, 8. Cepet mas, cepet. Iya iya. 7 tambah 5. Kan lihat kaki ya, kaki jari. 12 ya. 10 tambah 20. Kurang kakinya. Pinjam jari bapak pak, pinjam jari bapak. Saya sering dimarahin. Sampai bapak itu kalau ngajarin saya, bukan saya tambah pinter. Otaknya berguguran. Jatuh gitu ya. Yang membuat saya pinter itu ibu saya. Ibu saya tuh ndak banyak marah-marah. Ibu itu kok, Mbok jangan bodoh-bodoh gitu deh. Bodoh ya rapopo, meng kamu terlalu bodoh gitu ya. Tapi anak ibu kan, iya anak ibu gitu ya. Ibu cinta nggak? Sayang gitu ya. Terus dipegang-pegang, dielus-elus nih kok ini. Oh ngerti ya, kok ngerti. Yang ini ya bu ya salahnya. Nah pinter. Ini jangan lewat ini, jangan loncat. Ini harus kayak gini. Oh oke. Kedua ketiga jadi bisa. Karena apa? Ibu setia terus. Dia tahu anak ini berbeda. Halo, orang tua yang baik harus pinter melihat setiap talenta anak-anak. Jadi setiap anak itu punya mutiaranya masing-masing. Jangan dipukul rata. Saya matematika jelek, tetapi dulu baca puisi saya jagoan. Saya juara berkali-kali baca puisi. Dan puisi waktu kecil yang saya bacakan adalah karya Khairil Anwar. Berjudul Aku. Kok kita sama umurnya ya? Saya tua. Aku dari kumpulan yang terbuang. Atau puisi Kerawang Bekasi. Wah, Anda tahu semuanya. Lihat, saya pinter baca puisi, saya pinter nyanyi. Sehingga waktu SD kelas 6 kelulusan, ada performance, ada pertunjukan. Teman-teman saya yang cantik, nari, saya yang nyanyi. Nyanyinya apa? Kupu-kupu yang lucu. Anda tahu? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau Wah, perempuan-perempuan yang cantik menari di depan saya Bapak Ibu. Bapak saya tidak bangga. Karena matematikaku lulus 5. Kata bapak. Yang lain tuh ngomong, wih pak anaknya hebat, suaranya bagus ya. Tapi matematikanya 5. Udah, pret saya ini gitu ya. Lihat, menyedihkan. Jadi jangan mengukur anak Anda sama semuanya. Jangan. Sama, suami Anda pun beda dengan suami orang lain. Ya. Jelek-jelek juga tetap jelek. Ya.
istri Anda pun istimewa. Kalau sudah ngomong lupa berhenti. Kadang-kadang tidak bisa berhenti. Sudah lumayan, Anda jadi tidak perlu setel radio. Suruh istri saja terus ngomong, mah bagus. Dan suaminya, cok. Papa denger nggak? Denger, cok. Gitu. Jadi di sini apa itu setia? Itu berarti apa? Bahwa di dalam cinta itu mengenal terus menerus. Dan ketiga, yang lain adalah eksklusif. Eksklusif apa? Hanya dengan wanita itu saja. Hanya dengan pria itu saja. Eksklusif. Eksklusif itu berarti saya kalau sudah dengan dia, saya akan menutup hati saya dari orang lain. Maka di sini pentingnya apa? Pentingnya kita refleksi. Sekarang ini Bapak Ibu hati-hati, saya selalu mengingatkan. Sekarang senang sekali usia-usia 50-60 ini senangnya reunian lagi. Reuni kok tiap bulan, aneh toh ya. Kenapa? Karena ketemu cinta lamanya. Saya juga kaget, kadang-kadang ada reuni cuma duaan. Apaan itu reuni? Itu sih pacaran. Reuni kok duaan itu. Saking seringnya reuni. Nah, dan. Perkawinan itu eksklusif. Tidak pernah boleh Anda mempunyai pikiran kepada wanita lain, pria lain. Jadi Bapak Ibu, para ibu pun hati-hati kalau nonton drama Korea. Jangan berpikir bahwa suaminya, aduh kalau jadi aktor Korea, siapa yang terkenal? Saya nggak pernah nonton drama Korea gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah nonton drama Korea, wih senangnya gitu. Sampai susah untuk apa? Untuk menghentikan. Karena drama ini kan nggak berhenti-berhenti. Bersambung, ada part 1, part 2, season 1, season 2 lagi setelah itu. Ya ampun. Dan kita tiba-tiba sudah jam 2 pagi. Gak kerasa. Baca kitab suci satu perikop. Kerasa. Itulah lihat. Antara yang membawa berkat dan membawa musibah. Yang membawa musibah itu selalu menyenangkan. Selalu mengasihkan. Yang membawa berkat itu selalu berat. Nah lihat, jadi cinta suami istri harus eksklusif, bahwa saya hanya dengan dia saja. Yang berikutnya adalah apa? Berbuah, fruitful. Jadi perkawinan itu terbuka pada kelahiran anak. Kemarin saya baru bercerita ngobrol dengan dosen Romo Faustinus, dosen di Parahyangan, filsafat teologi Parahyangan. Perkawinan sekarang ada beberapa pasangan-pasangan yang mau menikah tapi tidak mau punya anak. Tidak mau direpotkan. Tidak boleh di dalam gereja Katolik perkawinan yang seperti itu. Kenapa bisa sampai orang punya keputusan untuk perkawinan dan tidak punya anak? Karena mereka ingin bebas. Ingin bebas. Tidak mau susah. Jadi lihat, setelah perkawinan
tidak bisa Anda bebas lagi. Anda diatur oleh pasangan Anda. Anda harus mengatur hidup Anda supaya sejalan dengan pasangan Anda. Maka dalam perkawinan fruitful, Anda pun harus terbuka pada apa? Kelahiran anak, keberadaan anak di dalam perkawinan itu. Jadi anak ini pun buah dari Tuhan.